Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Faka Jataka, serigala yang mengambil, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetavana, tentang persahabatan lampau. Cerita pembukanya secara lengkap terdapat di dalam Vinaya. Berikut ini adalah ringkasannya. Yang Mulia Upasena, dua fasa, mengunjungi sang guru bersama dengan seorang yang bhikkhu satu fasa yang tinggal di dalam wihara yang sama. Sang guru mengecamnya dan dia pun kembali. Setelah memperoleh pandangan terang dan mencapai tingkat kesucian arahat, yang membuat dirinya berada dalam keadaan puas. Setelah menjalankan latihan 13 dutanga dan mengajarkannya kepada para pengikutnya ketika yang terberkahi sedang menyendiri selama 3 bulan, dia bersama dengan para pengikutnya itu, yang pertama kalinya dikecam karena perkataan tidak benar dan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, diterima oleh Sang Buddha, dengan kata-kata, bhikkhu-bhikkhu boleh mengunjungi diriku selama masa fasa apabila mereka itu adalah bhikkhu-bhikkhu yang mempraktikkan latihan hutanga. Menjadi semangat karena ini, dia pun kembali dan memberitahukannya kepada para bhikkhu. Setelah itu, para bhikkhu itu mengikuti praktik latihan ini sebelum datang mengunjungi sang guru. Kemudian ketika sang Buddha telah selesai menjalani masa fasanya, mereka pun membuang pakaian usang mereka dan mengenakan pakaian yang baru. Ketika sang guru berkeliling memeriksa ruangan-ruangan, beliau melihat pakaian-pakaian usang itu berserakan dan menanyakan pakaian apa itu. Ketika mereka memberikan jawabannya, beliau berkata, para bhikkhu, perbuatan yang dilakukan oleh bhikkhu-bhikkhu ini adalah perbuatan yang singkat, seperti pelaksanaan uposatha yang dilakukan oleh serigala, dan beliau menceritakan sebuah kisah masa lampau. Dahulu kala ketika Brahmadatta memerintah sebagai raja di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai Saka, raja para dewa. Kala itu, seekor serigala tinggal di satu batu karang di dekat sungai Gangga. Banjir musim hujan datang dan mengelilingi karang itu. Serigala hanya bisa bertahan di atas karang, tanpa makanan dan cara untuk mendapatkan makanan. Air semakin lama semakin tinggi, dan serigala merenung, tidak ada makanan di sini dan tidak ada cara untuk mendapatkannya. Saya hanya bisa berbaring di sini, tanpa ada sesuatu yang bisa dilakukan. Saya mungkin bisa melaksanakan laku uposatha. Demikian dia bertekad untuk melaksanakan uposatha, dia bertekad untuk menjaga latihan moralitas. Saka, dalam meditasinya, mengetahui tekad lemah sang serigala. Dia berpikir, saya akan menguji serigala itu, dan dengan mengubah wujudnya menjadi seekor kambing, dia berdiri di dekatnya dan membiarkan serigala melihat dirinya. Akan kulaksanakan laku uposatha ini pada lain hari, pikir serigala sewaktu melihat kambing itu. Dia pun bangkit dan lompat hendak menangkap makhluk itu. Tetapi, kambing itu juga lompat dan serigala tidak berhasil menangkapnya. Ketika serigala melihat bahwa dia tidak mampu menangkapnya lagi, dia pun tidak bergerak dan kembali, sambil berpikir di dalam dirinya sendiri dalam keadaan berbaring seperti sedia kala. Setidaknya laku uposathaku masih belum kulanggar. Kemudian dengan kekuatannya, Saka terbang berkeliling di udara, dan berkata, apa yang kamu lakukan dengan laku uposatha, makhluk yang sama sekali tidak tetap pendiriannya? Kamu tidak tahu saya adalah Saka, dan tadi menginginkan mendapatkan makanan berupa daging kambing. Setelah demikian menguji dan mengecamnya, Saka kembali ke alam para dewa. Serigala, yang mengambil nyawa makhluk lain sebagai makanannya, menjadikan daging dan darah mereka sebagai santapan. Suatu ketika bertekad menjalankan laku uposatha, memutuskan untuk menjalankannya.
Ketika mengetahui apa yang ditekatkannya itu, Saka mengubah wujudnya menjadi seekor kambing. Makhluk peminum darah itu pun melompat untuk menangkap mangsanya. Tekadnya dilupakan, dan kebajikannya dikesampingkan terlebih dahulu. Demikianlah sebagian orang yang berada di alam ini, membuat tekad yang berada di luar kemampuan mereka, akan teralihkan dari tekad mereka sendiri, seperti yang dilakukan oleh serigala begitu melihat kambing itu. Ketika uraian ini berakhir, sang guru mempertautkan kisah kelahirannya. Pada masa itu, diriku sendiri adalah Saka. Cerita Faka Jataka menyampaikan pesan moral tentang pentingnya ketulusan dan keteguhan hati dalam menjalankan tekad atau disiplin, terutama dalam hal moralitas. Serigala dalam kisah ini melambangkan individu yang memiliki niat baik untuk menjalankan kebajikan, namun tekad tersebut lemah dan mudah tergoda oleh nafsu dan godaan. Seperti serigala yang melupakan tekadnya untuk menjalankan uposatha atau yang disebut dengan laku moral begitu ia melihat kesempatan untuk menangkap kambing. Kita sering tergoda oleh hal-hal duniawi atau nafsu yang dapat merusak komitmen kita. Pesan inti dari cerita ini adalah bahwa niat tanpa ketulusan dan keteguhan akan mudah tergoyahkan, dan godaan duniawi seringkali menjadi ujian yang sulit dihadapi. Untuk menghindari situasi serupa dengan serigala dalam cerita ini, ada beberapa hal yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kuatkan tekad di mana ketika kita berkomitmen untuk melakukan sesuatu, baik dalam hal moralitas, kebajikan, atau tujuan pribadi, kita harus memastikan bahwa tekad kita kokoh. Latihan mental dan batin, seperti meditasi atau refleksi diri, dapat membantu memperkuat niat dan mengurangi pengaruh godaan eksternal. Selanjutnya yaitu waspada terhadap godaan. Seperti Saka yang menguji serigala, kehidupan juga penuh dengan ujian dan godaan yang bisa datang kapan saja. Waspada terhadap godaan ini dan memiliki kendali atas pikiran serta emosi adalah langkah penting untuk tetap berada di jalur yang benar. Dan selanjutnya yaitu belajar dari kegagalan. Jika kita tergoda atau gagal dalam mempertahankan tekad, jangan menyerah. Seperti serigala yang kembali berbaring setelah gagal menangkap kambing, kita bisa merenung dan belajar dari kesalahan tersebut, lalu mencoba lagi dengan tekad yang lebih kuat. Cerita Faka Jataka mengajarkan bahwa niat baik saja tidak cukup. Ketulusan, keteguhan, dan kemampuan untuk menjaga diri dari godaan adalah kunci untuk menjalankan tekad dengan sukses. Serigala dalam cerita ini memberikan contoh klasik tentang manusia yang berusaha menjalankan moralitas, namun gagal karena tidak mampu melawan godaan duniawi. Godaan, seperti halnya kambing dalam cerita, selalu hadir untuk menguji kita. Untuk berhasil, kita perlu memperkuat niat, meningkatkan kewaspadaan, dan membuat keputusan yang sesuai dengan kemampuan kita. Kesimpulannya, untuk mencapai kebajikan sejati, seseorang harus memiliki tekad yang teguh, kewaspadaan terhadap godaan, serta kesadaran akan batas kemampuan diri. Hanya dengan demikian, niat baik kita dapat diwujudkan dan kita bisa menjadi lebih baik secara moral serta spiritual.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe di video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.